terus buat kayak kalau di boleh menyebutkan brand, kalau di Trans itu kan juga ada kayak email, kayak pusat pendidikan dan lain sebagainya. Itu reporter itu kan juga bisa disebut wartawan karena yang mereka cari kan tentang edukasi kan, menyebarkan lagi kepada penonton supaya dia tahu itu sedang apa mereka atau ada kegiatan-kegiatan apa gitu. Sama itu sama aja sih, ada juga. Kalau wartawan itu punya grup wartawan antar perusahaan, jadi untuk saling berbagi informasi kalau ada satu kejadian yang terjadi. Sedangkan yang saya tahu itu perusahaan saling bersaing untuk data kita dengan cepat. Apakah berbagi informasi atau wartawan itu dapat Sebenarnya plus minus sih, kalau misalnya grup itu pasti ada setiap grup. Apalagi yang berhubungan sama pemerintahan ya, karena dari TV satu ke TV lain itu kita dapat informasi juga saling membantu gitu. Tapi gimana caranya kita mengemas berbeda gitu. Ketika itu pemasarannya bisa lebih dalam, ketika informasinya itu juga lebih akurat, pengemasannya berbeda, itu kita juga berlomba siapa duluan yang bakal gini. Secara berita mungkin sama, kebakaran ya kebakaran gitu, pembunuhan ya pembunuhan, tapi gimana cara pengemasannya, bagaimana narasumber yang didapat itu bisa apa namanya lebih lebih valid gitu, itu juga kita lakukan. dari materi wartawan ada 4 kualitas yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, yaitu pengalaman, rasa tahu, daya hayal, dan pengetahuan. Menurut yang sama, apakah daya hayal itu termasuk kualitas seorang wartawan? Karena daya hayal itu sifatnya imajinatif, sedangkan wartawan harus menjadikan berita dengan contoh yang ada. Wartawan itu memang harus berimajinasi kalau menurut saya gitu. Kalau misalnya enggak ya skillnya cuma segitu-segitu aja gitu. Kalau misalnya dibilang itu daya hayal gitu, ketika kamu bertemu sama seorang detektif ya tadi, mereka itu juga punya tingkat hayal, tingkat dewa gitu. Ketika ada satu pembunuhan, dia cuma akan melihat satu pisau, bagaimana caranya pisau itu bisa membunuh seorang itu, pasti dia kan berhayal, oh nanti kalau misalnya ada orang di sini, ini di sini, tapi secara akurat gitu loh, bukan cuma daya hayal yang cuma fiksi gitu. Kalau cuma fiksi yang bisa jadi tulis cerpen aja gitu loh, ngapain gitu jadi wartawan berita gitu kan, sama aja bohongan pabrik kan gitu. Dan daya hayal yang penting karena memang itu kan mengembangkan apa yang ada di lapangan, gimana caranya kita menjadikan berita itu mungkin bisa jadi gitu ya, kayak di program-program kriminal, mungkin bisa jadi kita membantu polisi, bener nggak sih, kayaknya nih ada ini deh, kayaknya nih ada ini, itu kan berhayal gitu loh, salah satu gitu. Menurut saya itu nggak masalah, kecuali daya hayalnya itu dipakai untuk membohongi publik gitu, biar dapat berita ya hayalnya kayak gini, tanpa ada saksi, tanpa apa, udah berita aja, mungkin kita pun makan gitu, tetap aja harus tahu. Menurut saya perlu. Itu aja Kak, bincang-bincang kita ya tadi. Ya oke, siap ya, sama-sama.